Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Blogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 22 Agustus 2022, hari yang cukup melelahkan ya. Market tadi turun sempat 1% lebih, cuman berhasil di closing di minus 0,9%. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram cuan-cuan saham publik. Buat teman-teman itu untuk umum ya, buat teman-teman yang pengen gabung ke channel Telegram publik, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Nanti kita bakal seru-seruan di sana, bahas-bahas macam-macam, dan sesekali akan ada stock pick. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa dan IHSG, sebelumnya ada pengumuman dulu. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2022, bisa cek video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham September 2022. Teman-teman tinggal simak infonya, dan kalau mau mendaftar, nanti tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham, bisa klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham September 2022 di channel cuan-cuan saham. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya lumayan besar ya, 13,750 triliun. Masih normal sih, dengan pergerakan asing hari ini surprisingly net buy total 956,72 miliar, hampir 1 triliun. Ya, dan itu dominan di pasar reguler. Jadi sebenarnya kalau penganut foreign flow ya, market ini harusnya masih bagus. Cuman, nah di saham-saham yang moversnya foreign, dan foreignnya masih konsisten akumulasi di sana, seperti itu. Kalau kita lihat seluruh bursa ya, Asia hari ini melemah semua. Cuman Shanghai sama Singapura tuh hijau tipis. Dan kalau kita lihat, ini saya bikin konten malam ya, jam 11 malam. Mohon maaf nanti mungkin uploadnya juga agak malam, karena saya baru selesai acara dan ini baru bikin konten. Nah, ini kan bursa US buka ya, dan kalau kita lihat malam ini pun mereka pada koreksi lumayan dalam. Lalu kita masuk ke saham-saham yang diborong asing hari ini sampai hampir 1 triliun ya. Itu ada Telkom 450 miliar, Bank Mandiri 220 miliar, BBCA 209 miliar, Astra 179,7 miliar, Alfamart 83,6 miliar, ICBP 42,3 miliar, Unilever 29,5 miliar, INDF 23,2 miliar, Mesin 22,7 miliar, Esadware 13,8 miliar, Raja 13,8 miliar, MAPI 13,7 miliar, BRPT 13,5 miliar, SCMA 10,9 miliar, dan Bukalapak 10,7 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualin asing, ada MDKA 80,2 miliar, BBRI 38,3 miliar, Tebik 38 miliar, Sido 35,6 miliar, Ali 22,4 miliar, PTBA 19,7 miliar, Arto 14,5 miliar, Indosat 9,6 miliar, BBTN 5,8 miliar, Cepin 4,9 miliar, Inkon 4,5 miliar, MTEK 4,5 miliar, ITMG 4,3 miliar, dan TINS 3,3 miliar. Kalau kita perhatikan dominan diisi oleh saham-saham komoditas ya untuk yang dijualin asing hari ini. Dan langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, yang sebenarnya ada dua view sih. Kalau memang IHSG bertahan di 7070, ada view bagus juga. Karena kalau kita ingat ya, kemarin market tuh sebenarnya sudah breakout dari downtrend line, dan kalau kita mau mencoba positive thinking, ini adalah pullback aja.
pullback dari downtrend line yang sudah di breakout. Kan kelihatan ya, dia kemarin breakout, terus ini sampai kejedot di 7227, lalu koreksi, dan kalau kita lihat downtrend line, saya ganti warnanya, karena downtrend saya ganti merah ya. Nah, downtrend yang warna merah ini, downtrend line ini setelah di breakout hari ini sudah di reject. Jadi sebenarnya ada potensi market masih bisa tidak swing low kalau memang tidak jebol dari 7070. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya kalau IHSG berhasil higher high. Kalau dia berhasil break 7227 ya udah valid lah. Downtrend line ini sudah menjadi area support seperti itu. Tapi kalau ternyata besok IHSG melanjutkan pelemahan jebol 7080 neckline ini ya, atau low hari ini 7060, IHSG jebol, IHSG akan menuju ke beberapa area koreksi 6985, 6912, 6839, dan 6738. Kalau memang koreksi sih saya pengennya sampai 6700 ya. Itu kenapa? Ya karena dia juga akan menutup gap yang ada di sini tuh bakal cakep banget. Kalau gap ketutup baru habis itu breakout simetrikan triangle. Itu kalau untuk skenario bagus. Cuman ya nanti kita lihat aja berapa hari ke depan ya, harusnya udah kelihatan market ini mau bottom di mana. Yang jelas untuk sekarang supportnya ada di sini. 7080 dulu, lalu 6985, 6912, 6839, 6738 sampai 6740 seperti itu. Konfirmasinya adalah ketika jebol 7080, dan kalau kita melihat shadow hari ini ya, mungkin kita bisa menggunakan closingan. Kalau memang IHSG closing di bawah 7070 ya swing low akan dimulai seperti itu. Cuman so far kalau kita lihat intraday ya, harusnya ini sudah breakout structure nih. Low-nya kan di sini, low-nya di 7080 dan 7081, dan ketika hari ini IHSG menyentuh 7064 itu dia sudah breakout structure, dia juga sudah patah uptrend, dan kalau ini nanti pullback lalu lower low ya berarti ini adalah pullback lalu IHSG koreksi seperti itu. Karena memang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga ya, ini IHSG ada pullback dulu. Jadi puncaknya tuh di sini kemarin tuh 3 Juni, habis itu sempat patah tren dulu. Nih ya, kalau memang mau terjadi 2 kali, ya harusnya memang yang namanya reversal tuh kayak gini. Jadi ya tidak membentuk high baru. Tidak membentuk high baru kan artinya uptrend udah selesai. Nah, tinggal reversal dengan konfirmasi. Ini kan yang pertama dia uptrend di sini. Lalu dia patah pada tanggal 6 Juni. Lalu dia pullbacknya sampai ke 1, same high, same low. Jadi ini adalah sideways, double top di atas. Dan ketika dia breakdown, ada konfirmasi IHSG swing low dan terkoreksi. Nah, kalau kita pakai 7070, ini sebenarnya belum apa ya, masih dalam toleransi. Karena sebelumnya ini dia masih higher high, artinya belum same high ya. Cuman dia udah breakout structure, harusnya ini pullbacknya bakalan lemah. Seperti itu. Tapi ya yang penting simpelnya batasi resiko aja sih. Saat ini memang IHSG sedang berada di resisten kuat dan sudah momentumnya mulai melemah. Nih kalau kita lihat ya, histogramnya turun, masih di mode cross. Jadi ya batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Untuk support gunakan Fibo tadi. Kalau teman-teman tipikal tunggu konfirmasi ya, bisa tunggu close di bawah 7070, itu bakal lebih aman. Tapi kalau teman-teman suka antisipasi, ya mungkin amannya kemarin Jumat sudah mulai kurang-kurangin porsi sih. Satu hal yang cukup menarik hari ini ada gapnya, dan saya sih berharapnya gapnya ditutup dulu ya. Gap ditutup, terus dia pullback baru turun. Cuman ya nggak bisa berharap di market, karena ya market selalu benar. Yang bisa kita lakukan adalah bereaksi. Tuh, jadi ya itulah pentingnya batasi resiko. Kalau kita lihat kemarin juga pakai gap waktu bulan Juni ya, dia swing low-nya pakai gap, mau ditutup tapi nggak nyampe, dan ya itulah maksud dari market selalu benar. Kalau kemarin kita pakai potongan EMA 10, nah, kali ini EMA 10-nya sudah terlihat patah sepertinya. Cuman memang IHSG masih bertahan di EMA 20. Seperti itu. Yang penting sama sih, batasi resiko aja. Gunakan support-support tadi, ini sudah paling enak kalau menurut saya.
ketika ada konfirmasi, nah bersiap lebih kurangin porsi dulu. Tapi kalau seminggu kita ternyata nggak jebol 7070, konsolidasi bikin continuation, ya tidak menutup kemungkinan IHSG bakal lanjut bullish seperti itu. Untuk IHSG batasi resiko aja. Langsung aja kita akan masuk bro saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya mungkin pengen bahas dari si MDKA. Kemarin sempat rame hari Jumat ya MDKA, karena memang menarik. Kemarin Jumat dia hammer, tapi sayangnya ini saya rasa adalah pullback kemarin Jumat itu. Hammernya hari Kamis ya. Oke, hari ini MDKA turun, dia turun 3,94% dengan candle yang ya kurang enak dan volume yang besar juga. Dan kalau kita lihat MDKA sudah breakout structure juga. Kemarin low-nya di 4130, hari ini low-nya udah sampai 4070. Jadi buy intraday dia sudah ada lower low. Bahkan closing-nya di 4140. Ya kalau closing-nya sih belum lower low, cuman kalau dari structure-nya dia sudah breakout structure. Kemarin itu hari Jumat ya berarti ini ya. Kamis hammer, Jumat naik, lalu shooting star ini sebenarnya adalah pullback. Dia mulai membentuk lower high dan hari ini sudah terbentuk yang namanya lower low. Maka dari itu ya sebenarnya dari intraday MDKA sudah ada konfirmasi untuk swing low dulu. Karena structure sudah berubah. Yang sebelumnya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sekarang dia sudah mulai low, lower high, lower low. Nanti dia bakal lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sampai dia bottom. Seperti itu. Terakhir MDKA kemarin naik sampai 4540. Sayangnya di sana reject cukup kuat dan hari ini volumenya cukup besar juga. Nah, koreksinya bisa sampai mana mas MDKA? Yang pertama kita bisa tarik trend line dulu, apakah sudah patah. Dan kalau kita lihat memang sudah patah ya. Ini kemarin saya agak ragu bias ini, karena memang walaupun dia hammer di support 18 Agustus, cuman dia itu sebenarnya sudah patah uptrend. Jadi ya seremnya ini bukan rebound dari trend line, tapi ini adalah pullback. Ketika jebol dia naik dulu membentuk lower high. Dan ternyata ya seperti ini bentuknya. Hari Jumat 19 Agustus dia shooting star, reject kuat dan sudah tidak bertahan di atas uptrend line lagi. Hari ini dia gap down sampai lower low seperti itu. Maka sudah ada konfirmasi swing low, kita bisa tarik 3350 bottomnya sampai high-nya 4540. Dan ini adalah beberapa area support dari si MDKA. Nah, gini aja. Ini ya beberapa area support dari si MDKA. Lebih pakai lock. Yang pertama adalah di area 4040, lalu selanjutnya ada di 3900, lalu 3760, baru 3570. Selama tidak jebol 3350 harusnya oke, tapi kalau dia sampai jebol 3350, saya rasa MDKA bakalan jelek. Kalau kita lihat juga sebenarnya ya, MDKA ini sudah cenderung downtrend karena dia sudah lower high, lower low dan seterusnya. Cuman memang trennya masih lemah karena pullbacknya masih tinggi. Tuh, dan selama dia belum breakout garis warna biru ini ya, structure menengahnya mungkin dia sudah saham downtrend. Tuh, karena kalau kita lihat bigger view-nya, kita zoom out ya. Ini MDKA memang sudah saham uptrend kuat. Dan ya, tuh batasi resiko aja. Seperti itu. Untuk MDKA gunakan support-support tadi. Kalau kita lihat dalamnya juga sudah kurang enak. Kali ini pun terjadi distribusi yang cukup masif disertai asing yang exit, yang sebelumnya mau golden cross dari moving average-nya nggak jadi. Dan ya, gunakan support-support tadi. Arahnya sih kalau menurut saya ya retracement dulu. Either dia mau besok nutup gap lalu turun, kalau nggak dia langsung retrace dulu ke support-supportnya. Untuk MDKA lanjut coba kita cek. Kita cari ada spread. Arto masih on track dengan view ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas Arto, jadi nggak saya bahas lagi. Bottomnya harusnya di sekitar 8.600 itu. Kita coba cek Indosat dulu aja. Oke, hari ini Indosat turun, dia turun 4,32%. Memang hari ini tidak ada sektor yang
bertahan ya. Yang bertahan malah Big Bang doang. Cukup menarik sebenarnya. Apakah flow bakal fokus ke Big Bang, nggak ada yang tahu juga. Cuman kalau kita lihat hampir semua sektor melemah ya. Dari energi, terus juga IDX infra pun sama aja yang sebelumnya bullish. Hari ini Indosat turun 4,32% dengan candle yang kurang enak dan volume yang ada juga. Dan kalau kita lihat sepertinya Indosat juga sudah breakout structure karena dia sudah jebol dari low-nya di 7.200. Walaupun closing-nya 7.200, cuman hari ini dia low-nya udah sampai 7.075. Terakhir saya bahas Indosat itu di sekitar sini ya, saya lupa bulan Juli pokoknya ketika dia bottom di 6.000. Bahkan ini juga menjadi salah satu menu swing dari cuan-cuan saham di bulan Juli. Call-nya di sekitar sini antara Juli 18 sampai 27 Juli saya lupa, dan akhirnya dia menguat. Targetnya sebenarnya ke sini ke 7.800. Cuman dia naik sampai 7650 doang dan sebenarnya gapnya belum ketutup juga seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini target belum kena dari falling wedge-nya. Cuman kalau kita tarik Fibonacci, dia sudah mulai ke kena area resisten atau target dari higher high-nya 1382 sampai 1,618. Jadi sebenarnya cukup wajar hari ini Indosat koreksi juga karena dia sudah kena target area kuat, dan ya marketnya pun juga tidak mendukung. Another view kita bisa tarik, kita buat uptrend channel dari si Indosat ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia belum patah dari uptrendnya ya. Tuh, mungkin barangkali dia mau uji sini lagi pun bisa juga. Nah, ini kan area kuat si Indosat. Dan selama dia nggak jebol di 68, harusnya masih oke dalam toleransi lah Indosat kalau nggak jebol 6.800. Cuman kalau dia sampai jebol 6.800, lebih baik batasi resiko aja. Seperti itu. Nah, ini satu hal, nggak jadi. Saya kira bakalan divergent ya. Cuman so far indikatornya masih ke atas, sedangkan harganya juga ke atas. Jadi harusnya masih sehat. Seperti itu. Kalau teman-teman suka spekulatif buy bisa lihat di 6.800. Kalau ada reject harusnya oke. Tapi kalau 6.800 jebol ya dia bakal ke support selanjutnya ke sekitar 6.500. Yang penting sama batasi resiko aja. Dilihat dalamnya harusnya masih oke untuk si Indosat ini. Dia juga bertahan dari MA20. Jadi sebenarnya so far so good untuk si Indosat ini ya. Tinggal lihat aja besok kayak gimana. Kalau dia lower low jebol 7.100, next stopnya 6.800. Dan kalau jebol 6.800 baru saya rasa kurang enak untuk si Indosat. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Itu untuk Indosat. Mungkin kita cepat-cepat aja bahasnya biar bisa dapat banyak kali ya. Kita coba cek si Inco deh. Inco untuk perwakilan nikel ya. Hampir semua komoditas hari ini koreksi, mau batu bara, nikel, dan lain sebagainya, minyak pun juga. Dan ya, hari ini Inco turun 4,62% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Dan kalau kita lihat hari ini ada bearish engulfing ya. Dan ternyata rebound kemarin Jumat itu adalah pullback. Nih, kalau kita lihat mencoba untuk apa ya, mencoba untuk kreatif ya. Ini ada sebuah continuation dari si Inco. Since dia kemarin tidak berhasil higher high, maka ada potensi Inco akan terkoreksi ke sekitar sini. Targetnya 5.600. Nah, terakhir Inco itu kan juga dia sudah saham downtrend sebenarnya, karena dia sudah membentuk lower high dan lower low, breakout structure dan lain sebagainya. Kemarin pullback pas kena uptrend line dan juga kena Fibonacci, dan sekarang dia sedang terkoreksi seperti itu. Nah, untuk area support kita bisa tarik Fibonacci juga dari low-nya di 4750 sampai high-nya di 7125. Dan ini adalah beberapa area support dari si Inco. Saya rasa yang cukup kuat di sini ya, berarti 5.800 sampai 5.500 nih. Pas juga dengan target continuation ya. Harusnya kalau ada reject di sini itu bakalan bagus karena ada potensi Inco membentuk sebuah higher low. Low, high, higher low, higher high. Kalau dia tidak jebol 4750. Cuma untuk sekarang arahnya saya rasa masih ke bawah dengan support 6100, 5800, 5500 dan 5200.
Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi yang cukup masif juga. Cuman kalau kita lihat ke belakang ya, dari indikator bandar movement dan foreign flow harusnya masih bagus untuk si Inco. Cuman untuk short term dia arahnya masih ke bawah dulu. Yang penting sama, selalu batasi resiko juga, gunakan support-support tadi. Itu untuk Inco. Kita cari yang koreksinya dalam aja. Kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Telkom kemarin sudah kita bahas. BBCA ya kemarin walaupun candlenya kurang enak, tapi memang volumenya kecil. Dan hari ini coverannya besar BBCA. Ini menarik sebenarnya, BBCA bisa breakout high bahkan kalau menurut saya ya. Karena kemarin walaupun reject tapi volumenya kecil. Kita coba cek Raja, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau teman-teman cari view-nya Raja bisa cek video beberapa waktu yang lalu aja dan masih valid. Saya pengen bahas Bukalapak. Bukalapak memang cincai. Oke, ya, ini ternyata kemarin dia naiknya pullback. Ketika naik sampai 350, dia tidak berhasil breakout 1. Jadi ya, dia tidak membuat high baru dan membentuk lower high. Hari ini Bukalapak turun 5,99% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Kalau kita lihat memang di area ini sellernya sudah nampak kuat banget nih. Ketika dia naik sampai berapa ini 354, rejectnya udah kuat banget. Naik lagi, reject lagi, dan sebetulnya ini adalah pullback ternyata, bukan continuation. Seperti itu. Nah, saat ini Bukalapak saya rasa sudah valid dan worst case scenario dia bisa jebol 300. Itu worst case scenario. Cuman nggak jelek sebenarnya ya kalau dia mau nutup gap di 270. Itu aja. Yang penting dia nggak jebol 248 aja. Karena kalau dia jebol 248 itu bakalan jelek banget. Dia lower low dan dalam harusnya. Kalau sampai jebol 248. Cuman untuk sekarang saya rasa Bukalapak akan ada potensi untuk uji 300 rupiah. Tuh. Nih ya. Dan di sana adalah neckline di area 300. Kalau dia jebol 300 itu baru kurang enak. Tinggal kita balik Fibonacci-nya aja. Ini kemarin low-nya dari 300, high-nya sampai ke 350. Nah, dan target penurunan dari Bukalapak kalau dia sampai jebol 300 ya, itu ada di 282 sampai 272. Menarik kan? Pas nutup gap ini high-nya 270. Kalau dia ke 272, 270, gap-nya bakal ketutup untuk si Bukalapak. Seperti itu. Kalau kita lihat juga Bukalapak sudah patah uptrend ya. Ini dia sudah patah uptrendnya. Jadi untuk sekarang dia arahnya sideways, cenderung downtrend. Kalau kita lihat sideways-nya di mana? Pada structure kecil dia sideways-nya di sini. Dari range 354 sampai 300. Tapi kalau dia jebol 300 ya dia bakal downtrend short term-nya, structure-nya ya, karena dia lower high lower low dengan target 282 sampai 272. Tapi kalau dia ternyata tidak jebol dari 300, ada potensi Bukalapak sedang sideways. Range 350 sampai 300. Jadi ya area yang perlu diperhatikan saat ini adalah 300. Selama dia nggak jebol 300 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol dari 300 bakalan agak dalam koreksinya. Tuh. Tapi untuk bigger structure pun Bukalapak juga masih sideways ya. Dan ya batasi resiko aja. Tuh, untuk support sekarang 310, kalau jebol lagi 300. Kalau jebol 300 itu bakal kurang enak karena dia bakal swing low ke 282 sampai 272. Nah, tinggal kita pantau di sana. Cuman ya sebenarnya memang area tersebut adalah area kuatnya si Bukalapak. Karena ketika kita tarik 248 sampai 354, area 282 sampai 268 tadi juga pas target penurunannya itu juga adalah area yang kuat antara 0,618 sampai 0,786. Jadi ya untuk sekarang saya rasa area masih ke bawah untuk Bukalapak karena sellernya kuat, dia juga sudah ada konfirmasi, lebih baik batasi resiko dulu. Dilihat dalamnya Bukalapak hari netral, small, netral, dan ya 300 sih, kita lihat di 300. Kalau nggak jebol harusnya oke, tapi kalau jebol bakalan lebih dalam. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek SMRA kok turunnya banyak ini. Ini sebenarnya kalau kita melihat properti turun dalam kayak gini ya, ini sebenarnya agak kurang enak karena biasanya kalau properti turun dalam itu indikasi suku bunga mau dinaikkan, karena besok juga tanggal 23 itu ada pengumuman suku bunga dari BI kalau nggak salah. Dan ya
bakalan jadi katalis yang kurang bagus untuk properti. Tapi harusnya ya untuk yang lain bagus. Tapi kalau suku bunga bagus tuh flow-nya keluar dari market nanti. Dia masuk ke pasar modal. Ya pasar modal sih, tapi bukan saham. Cenderung ke obligasi, bond kalau suku bunga dinaikkan. Nah, ini mungkin kita bahas ya, kita intermezzo sedikit karena kemarin juga di grup banyak yang tanya sama saya, Mas kalau BBM naik gimana? BBM naik gimana? Minggu depan BBM naik gimana? Nah, ini kebetulan saya bukan baru ingat sih, kita baru bahas inflasi, jadi kita bahas sekalian. Jadi apa yang perlu diantisipasi dari naiknya harga BBM ya? Yang jelas kalau memang harga BBM naik, bahan bakar minyak, gas, bensin naik, itu adalah bukan indikasi sih, harusnya inflasi naik kalau minyak naik gitu. Kenapa? Karena artinya kan rupiah melemah ya. Harga bahan bakarnya naik, itu berarti kan rupiahnya melemah, itu terjadi inflasi. Dan kalau inflasi semakin menguat, artinya ya itu tadi nilai rupiah melemah. Dan kalau nilai rupiah melemah, ya artinya akan ada komoditas lain yang menguat, entah itu komoditas atau bahkan mata uang asing, mata uang lain. Nah, lalu kenapa inflasi ini kurang bagus untuk apa ya? Untuk investasi? Karena simpelnya gini deh. misalkan bunga deposito sekarang itu 4% 1 tahun, misalkan ya kayak gitu. Nah, kita taruh nih uang 1 miliar di deposito. Dalam waktu 1 tahun bakalan jadi 1 miliar 40 juta. Ya kan? Karena bunganya 4% dan itu fix gitu. Nah, by angka, by quantity, uangnya tuh memang naik. Yang awalnya 1 miliar jadi 1 miliar 40 juta karena ada inflasi. Karena ada return dari bunga deposito. Tuh. Cuman kalau inflasinya lebih besar daripada bunga tadi, yang mana kalau di sini acuannya adalah suku bunga ya, bukan bunga deposito, tapi suku bunga itu kan acuan untuk bunga-bunga bank juga. Jadi ya kira-kira hubungannya seperti itu. Nah, kalau misalkan inflasinya naik, artinya kan real return-nya turun gitu. Misalkan anggaplah inflasinya naik 5%. Tadi bunganya 4%, inflasinya naik 5%. Nah, real return-nya itu sebenarnya negatif. Tuh. Karena uangnya berkembang dari 1 miliar jadi 1 miliar 40 juta, tapi dari nilai tukar uang tersebut value-nya turun gitu. Semoga paham ya teman-teman ya. Karena memang kira-kira kayak gitu. Jadi ada yang namanya real return, dan real return itu biasanya dihitung dari suku bunga dikurangi dengan suku bunga dikurangi inflasi. Karena itu tadi, anggap uang kita dari 1 miliar jadi 1 miliar 40 juta ya. Cuman 1 miliar 40 juta itu tidak bisa membeli barang-barang ketika inflasinya tidak 5% gitu. Karena nanti harga harga-harga barang bakalan naik yang disebabkan oleh rupiahnya melemah gitu. Artinya apa? Ya kalau berinvestasi di negara yang inflasinya tinggi ya bakalan kurang bagus ya. Karena walaupun ada return-nya, tapi sebenarnya value-nya tergerogoti oleh inflasi. Tuh. Makanya ada potensi flow bahkan keluar. Tuh. Cuman kalau kita bandingkan, kita lihat ya negara kita Indonesia ini sebenarnya inflasinya masih bagus. Komposisi suku bunga dan inflasi itu masih bagus. Kalau nggak salah ya, tolong dibenarkan kalau salah. Suku bunga sekarang 3,25 kalau nggak salah. Sedangkan inflasi kemarin terakhir Indonesia sekitar 5% ya kalau nggak salah. Tuh artinya kan masih lumayan ya, dia 3,25 sama 5%, berarti kan selisihnya 1,75%. Walaupun itu masih minus, artinya sebenarnya real return-nya itu masih minus kalau di Indonesia. Tapi ya kembali lagi ada yang namanya opportunity cost. Kalau kita bandingkan sama negara-negara lain ya, negara kita itu masih mendingan. Kalau kita lihat US yang inflasinya sampai 8%, atau negara-negara lain yang kalau kita lihat inflasinya pada tinggi-tinggi, ya Indonesia masih mendingan. Ibaratkan kalau taruh uang di Indonesia, value-nya turun 1,75%. Tapi kalau kita ke US kan kalau nggak salah suku bunganya 3,25 atau 35. Saya lupa, misalkan anggap 3,5% ya. Tapi inflasi terakhirnya dia kan 8%.
Jadi ya real returnnya itu minus sekitar 4,5%. Artinya di Indonesia masih lebih baik real returnnya walaupun intinya sama-sama minus ya. Cuman kira-kira logikanya seperti itu. Kenapa inflasi itu sangat penting untuk yang namanya flow? Karena itu tadi, ketika ada inflasinya di atas dari return ya, walaupun kita kerasanya cuan, deposito kayak atau apa kayak, cuman sebenarnya value-nya itu nggak naik gitu, tergerogoti oleh inflasi. Makanya asing lebih cenderung exit kalau nanti memang kondisi tadi tidak bagus seperti itu. Cuman ya itulah lika-liku. Tapi simpelnya kalau kita sebagai trader atau investor ya tugas kita tetap batasi resiko aja. Masuk di saham yang bagus, di area yang bagus, nggak perlu mikir sampai ke situ sih. Kecuali kita berpikiran makro untuk project yang lebih besar gitu. Dan ketika kita ngomongin tadi misalkan selisih 1%, selisih 4,5%, ya kalau kita ngomongin dana asing ya kita nggak ngomongin uang 1 juta sampai 10 juta ya, gitu enggak. Anggaplah misalkan mereka dananya 100 triliun gitu. Kalau real returnnya minus 1% aja kan berarti mereka kehilangan 1 triliun. Tuh, makanya ini kayaknya juga kenapa menjawab kok kemarin Bitcoin pada naik ya, karena memang keadaan negara-negara baru kayak gini. Terus akhirnya uang digunakan hedging, lari ke sebuah komoditas yaitu kripto, Bitcoin. Seperti itu. Cuman juga kalau kita lihat kenapa komoditas semua pada rally ya, di luar dari perang di sana yang menyebabkan produksi terhambat, menyebabkan kebutuhan energi meningkat, menyebabkan supply chain kacau. Di luar itu semua ya karena memang mata uang ini sedang menurun seluruh dunia. Kalau kita lihat datanya, akhir-akhir ini inflasi kan pada naik semua. Ya, itu kan artinya nilai tukar mata uang tadi itu kan baru sedang melemah. Makanya pada hedging ke komoditas dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok bisa sampai inflasi tinggi, Mas? Ya karena kemarin kita habis pandemi. Ini masa saya dongeng banyak ini. Ya semoga teman-teman bisa menikmati lah. Kemarin pandemi, terus juga untuk mendorong ekonomi bergerak lebih cepat lagi, stimulus semuanya dilakukan. Kalau Indonesia itu cenderung tidak ekstrim ya stimulusnya. Indonesia cuman mengurangi pajak. Ada subsidi pajak lah, rumah, mobil, itu kan kemarin pajaknya disubsidi. Terus juga yang lain pada umumnya. Cuman kalau misalkan kita lihat US ya, kebijakannya itu kan printing money itu berapa puluh ribu triliun itu. Itu kan menyebabkan dolar semakin banyak dan menyebabkan nilainya turun. Jadi ya sebenarnya itu kayak apa ya? Roda berputar lah, dari sini ke sini yang awalnya pandemi dikasih stimulus, uang beredar banyak, jadi inflasi, nanti inflasi nilai tukar turun, terus untuk menariknya kembali naikin suku bunga, nanti uang kembali lagi dan seterusnya. Makanya sebenarnya ada istilah history repeat itself itu juga masuk akal, karena memang ya manusia itu nggak bisa psikologisnya manusia itu kan punya kebiasaan ya, dan ya kira-kira seperti itulah. Itu intermezzo malam hari ini, ngobrol jam 11 malam menuju jam 12 ya, semoga teman-teman bisa menikmati. Cuman Indian ketika kita di saham, yang penting tuh sebenarnya yang bisa kita kontrol aja gitu. Maksudnya kalau kita mau kontrol market, kita mau kontrol inflasi, kita mau kontrol foreign flow, kita mau kontrol saham, itu kan nggak bisa kan. Maksudnya kayak anggap Inco, misalkan Inco nggak boleh turun, ayo Inco harus kujagain gitu kan, kita nggak bisa. Kecuali teman-teman di sini ada yang bandar ya. Yang bisa kita lakukan ya entry di harga Inco yang bagus. Terus juga kalau di luar toleransi ya stop loss dulu, lihat market kurang bagus juga trailing stop dan lain sebagainya, kan itu hal yang bisa kontrol. Kalau kita mencoba mengontrol inflasi Indonesia jadi bagus, harga Inco jadi bagus, itu kan hal yang tidak bisa kontrol. Makanya kenapa pesan saya itu selalu batasi resiko, karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai bahasanya investor retail lah gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman manajer investasi, reksadana yang dana kelolaannya super jumbo, yang sudah jadi market mover, market maker, atau kita sering sebut dengan bandar, ya jelas pertimbangannya bakalan jauh beda
Seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa menikmati ulasan tadi dan kita masuk ke SMRA. Oke, hari ini SMRA turun 4,69% dengan candle yang solid dan volume yang membesar lagi. So saya rasa SMRA bakal melanjutkan penurunan karena dia baru aja kuat ya volumenya, ibaratkan baru breakdown. Terakhir kemarin SMRA turun sampai bottomnya di 535 dan di sana kemarin dia terlihat rebound karena itu area kuat. Walaupun sebenarnya area kuatnya SMRA tuh di sini 655 sampai 675 itu area kuatnya SMRA. Cuman kemarin kan dia dijebol ya. Terus ini adalah pullback dan sebenarnya worst case scenario ini bisa valid head and shoulder loh. Ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Targetnya jelas dalam. Dan kemarin ketika naik itu adalah pullback. Cuman nggak ada yang tahu juga. Nah, kita bahas view kecilnya. SMRA ini sudah saham downtrend kalau kita lihat ya. Nih, dia membentuk lower high, swing low, dan ya terakhir dia kejedot trend line, kejedot neckline, jadi ya bentuknya sekarang kayak gini. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin kita sudah bisa ngomong ya, area 650 sampai 680 sudah menjadi area resisten dari SMRA karena sudah di breakdown dan juga sudah di retest dan juga sudah reject seperti itu. Nah, untuk view kecil kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari support dari SMRA dari low-nya 535 sampai high-nya 685. Dan kalau kita lihat sekarang dia masih bertahan di support area 605 sampai 600. Cuman kalau dia jebol next-nya 590, lalu 565 dan terakhir 535. Kalau jebol yang 535 itu bakal nggak enak banget karena dia bakal melanjutkan swing low seperti itu. Jadi ya untuk sekarang view dekatnya gunakan Fibo ini dulu. Nah, kalau worst case scenario ini adalah valid head and shoulder ya. Targetnya setinggi headnya dengan target penurunan ada di sekitar Rp400 kembali ke harga pandemik. Seperti itu. Ya nggak mungkin di market, makanya itu selalu batasi resiko aja. Gunakan support tadi karena sudah valid. Kita lihat dalamnya, kebetulan isinya big distribusi. Walaupun kalau menurut saya nggak kebetulan ya, yang TA-nya bagus tuh pasti dalamnya bagus, yang bentuknya jelek pasti dalamnya juga jelek. Jadi ya itulah dia pentingnya price action. Dan saya rasa sebenarnya bahkan melanjutkan koreksi juga seperti itu. Dilihat dari bentuknya kayaknya bisa suku bunga bakal naik, dan itu sebenarnya bagus buat makro ya. Kalau suku bunga dinaikkan, setidaknya outflow di bond bakal berkurang kalau suku bunga dinaikkan. Tapi kalau suku bunga ditahan, wah itu bakal bagus buat saham, buat pasar modal saham ya. Cuma untuk bond harusnya bakalan jadi jelek, dan itu lebih ke makro juga. Ya, yang paling penting tetap batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Beberapa sudah ARB, friend sudah sesuai view. Kita coba cek apa nih. Saya pengen bahas si ESA aja deh. Yang turun, kemarin ESA udah saya bahas ya kayaknya ya. Atau belum, ya nggak apalah kita bahas aja. Oke, hari ini ESA turun 6,67% dengan candle yang ya dia candlenya sangat solid dan volume yang besar juga. Dan melihat bentukan seperti ini, saya rasa ESA bakal start koreksi. Kenapa? Karena dia sudah patah dari uptrend line. Tinggal PR-nya adalah breakout structure aja, yaitu jebol 1045. Kalau sampai ESA jebol 1045, saya rasa 1000 sampai 940 itu tinggal menunggu waktu aja. Kalau dia sampai jebol 1045 karena dia sudah breakout structure. Terakhir ESA naik, kemarin dia ada 0,618 di 1170 ya. Dia juga udah masuk area kuat, jadi koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Dan untuk sekarang memang tidak bagus untuk entry. Kalau teman-teman punya average jelek ya, alangkah lebih baik atur porsi dulu. Tapi kalau teman-teman average-nya bagus, bisa mulai siap-siap trailing stop. Cuman so far seperti itu. Untuk sekarang area breakout structure-nya 1045. Kalau dia jebol, next supportnya ada di area 1000 sampai 960 ya, 95 940 lah. Nih pas low-nya dia. Tapi kalau dia jebol dari 1000 sampai 940, saya rasa besar kemungkinan dia bisa ke 695 tadi. Dan gunakan support tadi. Nah, ini agak beda nih. Kalau tadi
koreksinya distribusi ya, ini koreksinya akumulasi. Big akumulasi, bahkan big normal big. Cuman kalau kita perhatikan ya, sebenarnya tetap distribusi dari jumlah brokernya. Jadi yang jualan ada 25, yang beli ada 38. Seller lebih banyak dari buyer, jadi dia distribusi. Cuman kalau kita lihat ada yang nampung nih, si KZ ini. Satu doang yang value-nya gede, yang lain kecil-kecil dan cenderung broker retail ya, YUCC, XR, FPC, FS, ZP value-nya pun juga kecil-kecil seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan support tadi. Untuk ESA lanjut, saya pengen cek yang hijau-hijau. Nah ini juga lucu ya, sesi 2 tadi begitu ada berita PNBN langsung grup panin pada naik semua. Nah kita coba bahas si PNBN aja deh, yang hari naiknya paling kuat ya, hampir ya udah 20% lebih, 22%. Oke, kita bahas PNBN. Hari ini PNBN naik 22,36% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Ini sebenarnya bagus ya, bagus banget bahkan kalau menurut saya, dengan candle yang solid seperti ini. Kalau kita lihat, kalau dia besok berhasil break high, PNBN bakalan apa ya bahasanya, ya impuls lagi lah, karena dia terakhir sideways. Terakhir PNBN ini naik ketika dia bottom di 740, dia naik sampai ke terakhir 2060. Itu hampir 3 bagger ya, kalau pegang dari bawah 300% atau 200%, 159 lah. Terakhir kita bahas PNBN di sini, kalau teman-teman masih inget ya. Ini konten cuan-cuan saham, kalau ada yang manfaatkan view-nya juga, dia bikin continuation. Cuman memang waktu itu targetnya cukup sampai di sini 1245 dulu. Tapi dia berhasil break 1245 dan berhasil menguat naik sampai 2055. Di area sini PNBN terlihat sideways cukup lama untuk si PNBN ya. Ini di area 2000 sampai 1480. Dia terlihat sideways. Dan hari ini ketika dia dekat dengan support di 1500, dia rebound dengan sangat kuat. Ini kalau menurut saya yang bisa manfaatkan scalper doang, karena dilihat dari review apapun harusnya swing atau yang pakai chart ya itu sudah exit ketika dia jebol lower low. Bahkan tadi pagi pun juga di trigger dulu ya, bikin shadow ke bawah baru ditarik ke atas seperti itu. Cuman kalau dari structure besarnya dia sebenarnya belum jebol support karena belum jebol 1480. Jadi untuk saat ini sebenarnya PNBN ini masih saham sideways dari 1480 sampai 2000, bahkan sampai 2075. Nah, melihat volume yang bagus hari ini, saya rasa PNBN bakal ke atas arahnya. Dengan syarat dia nggak boleh jebol 1500. Karena volume kuatnya dari sana ya. Dan kalau kita lihat resisten terdekat adalah di 2000. Dan bentar lagi dia bakal ke 2000 dan bakal uji 2000. Opsinya cuma 2, breakout atau retrace. Dan kalau dia retrace itu sebenarnya bagus, karena berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Ya sebenarnya kalau reversal inverted head and shoulder bagusnya ketika turun sih. Jadi ya bukan ketika continuation. Jadi ya mungkin nggak valid. Yang penting kita pakai market structure aja, higher low, high reg dan seterusnya. Cuman yang jelas untuk sekarang supportnya ada di area sini, sekitar 1700. Itu support terdekat. Sedangkan resistennya masih ada di area 2000. Kalau kita tarik pakai Fibonacci ini 1995. Ntar yang sini kayaknya sudah breakout juga. Ini 2070, yang sini belum breakout. Kita bisa tarik Fibo yang sini dulu 1995. Susah ngepasin 1995 ya. Kira-kira gini lah. Dan ini adalah beberapa resisten dari si PNBN. Sudah nggak ada resist lagi sih sebenarnya, tinggal 2000 doang. Dah itu aja. Kalau break 2000 targetnya 2200 sampai 2300. Kalau break 2000. Dilihat dari volume hari ini ya, saya rasa potensinya ada, entah ini wave kelima atau gimana. 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak tahu juga ya. Tuh cuman kalau dia break 2000 ada target ke 2200 sampai 2300. Jangan FOMO, jangan kejar ya, karena dia dekat resist 2000. Kecuali ada validasi breakout tuh baru cakep.
Lihat dalamnya hari mah terjadi distribusi, dimanfaatkan buat jualan. Tapi kalau kita lihat pada movement harusnya masih oke. Cuman ya dia sedang cenderung sideways. Gunakan support resisten tadi aja. Untuk resist di 2000, support terdekat 1700, support toleransi akhir di area 1500 sampai 1480. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram, tadi jangan lupa bisa cek aja info di awal, dan jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.